Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tetaplah semangat berpengharapan sambil berserah diri kepada Tuhan. Kami mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 269 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat 10 yang berkata demikian. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkan batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini digambarkan tentang akan datangnya orang-orang dari berbagai bangsa untuk dipulihkan menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan. Orang-orang yang tersesat dan yang terhilang sebelumnya akan menjadi orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Sehingga mereka semua akan menjadi umat yang turut memuliakan Tuhan. Seperti orang Israel di pada masa itu, demikianlah kita juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita yang dahulu tersesat menjadi orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Meskipun dosa pernah menyebabkan kita terpisah dari Tuhan, namun pengorbanan Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk datang kepadanya, untuk menerima keselamatan, untuk bisa masuk ke surga, ke Yerusalem yang baru. Tuhan mencari dan melawat kita dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita diselamatkan, Allah telah terlebih dahulu membuka jalan bagi kita melalui kehadirannya di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita melalui renungan hari ini. Sebagaimana Allah telah membuka jalan bagi kita umat manusia melalui Tuhan Yesus
dan membuang segala penghalang pengganjal batu sandungan, yaitu dosa-dosa kita, supaya kita bisa berjalan di jalan keselamatan menuju surga, yaitu dengan hidup menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Maka demikianlah juga kepada kita sebagai umat yang telah percaya, yang telah berjalan di jalan menuju Yerusalem yang baru. Kepada kita Tuhan mau supaya kita bertindak, supaya kita berkarya bagi Tuhan melalui kerelaan kita untuk menuntun orang lain, untuk memotivasi orang lain supaya mereka ikut berjalan di jalan yang benar untuk menuju surga, yaitu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengertian seorang pembuka jalan adalah seorang yang berusaha dengan cara yang baik untuk membawa orang lain berjalan di jalan yang benar untuk menuju suatu tujuan. Seperti Yohanes Pembaptis yang telah membuka pikiran orang lain melalui seruan pertobatannya supaya orang Yahudi mengetahui jalan keselamatan. Maka demikianlah juga membawa orang lain untuk mengawali sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. Itulah yang harus kita lakukan. Dan dengan apa yang dilakukannya membuat orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukannya. Mungkin dahulu sebelum kita berjalan di jalan keselamatan, ada orang-orang yang sebelumnya telah membuka jalan bagi kita. Beberapa hal yang harus kita perhatikan, jemaat Tuhan, untuk menjadi seorang pembuka jalan, untuk menjadi seorang penuntun orang-orang yang belum mengalami Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Hal-hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kiranya kita berjalan di jalan melalui pintu-pintu gerbang. Kita sebagai orang-orang yang diharapkan oleh Tuhan untuk menuntun orang lain, supaya kita hidup berjalan melalui pintu-pintu gerbang. Saudara jemaat Tuhan, membuka jalan adalah bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Semua dimulai dari orang-orang yang bersedia mengkerahkan segenap kekuatan dan pengorbanannya untuk hidup seturut dengan jalan Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran. Kita dapat menjadi seorang pembuka jalan bagi seseorang. Kita dapat menjadi penuntun bagi orang lain, motivator bagi orang lain, supaya orang lain mau mengikuti jalan kebenaran seperti yang kita jalani, supaya orang lain mau percaya seperti siapa yang kita percayai, yaitu kepada Yesus Kristus. Semuanya itu dimulai dengan bergerak, dimulai dari diri kita. Kita itu harus pertama sekali menunjukkan kepada orang lain kita hidup seturut dengan jalan kebenaran. Kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Yang kedua yang perlu kita tunjukkan dalam hidup kita, yang perlu ditunjukkan oleh orang-orang yang ingin menyatakan dirinya sebagai motivator, sebagai penuntun orang lain untuk mengenal Tuhan, kita itu harus membuang batu-batu penghalang yang ada dalam diri kita. Saudara jemaat Tuhan, jalan sebagus apapun tidak akan dapat dilalui kendaraan apabila masih terdapat batu-batu penghalang di atasnya. Maka demikianlah juga hidup kita sebagai pembuka jalan bagi orang lain, sebagai motivator, sebagai penuntun orang lain untuk berjalan di jalan kebenaran itu. Kita itu harus terlebih dahulu menyingkirkan batu-batu sandungan yang ada dalam diri kita, yaitu kekurangan-kekurangan kita, yaitu kejahatan-kejahatan kita yang bisa menjatuhkan orang lain, yang menjadi penghalang bagi orang lain untuk menjalani jalan keselamatan itu. Janganlah kiranya sikap buruk kita menjadi penghalang, menjadi batu sandungan bagi mereka. Tetapi marilah kita menyingkirkan itu, singkirkanlah semuanya itu, maka kita akan menjadi seorang pembuka jalan yang efektif. Hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus haruslah beradvent sambil bekerja, sambil berkarya untuk membuka jalan, untuk menuntun orang lain yang belum berjalan dari jalan keselamatan itu, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka mengetahui jalan kebenaran menuju keselamatan surgawi. Kita harus berbenah diri menjadi lebih baik dalam masa-masa advent kita, dalam masa penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, supaya dengan sikap hidup kita yang semakin lebih baik itu, kita dapat mendukung, kita dapat menuntun umat-umat lain
supaya mereka yang belum, supaya mereka yang tidak berjalan dalam kebenaran, melalui pemberitaan, melalui tuntunan kita, mereka bisa berjalan di jalan kebenaran, dan mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan melihat hidup kita yang baik. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka melihat hidup kita yang baik, mereka melihat hidup kita yang bersinar. Maka itu semuanya akan menginspirasi, akan memotivasi mereka untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mengalami apa yang kita alami, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah sikap hidup yang perlu kita tunjukkan jemaat Tuhan kepada Tuhan kita, selama kita masih hidup menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus, selama kita beradvent di dalam hidup kita di dunia ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, apabila Tuhan Yesus telah menyingkirkan dosa-dosa kita supaya kita bisa berjalan di jalan masuk ke kota mulia, yaitu ke Yerusalem yang baru, maka kepada kita juga sebagai umat Tuhan, kita harus memperbaiki diri kita. Kita harus menyingkirkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari diri kita, supaya dengan itu kita telah menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kita telah menempatkan, menunjukkan, membuktikan diri kita telah berjalan di jalan yang benar untuk menuju Yerusalem yang baru. Dan dengan perbuatan kita yang baik itu, dengan usaha kita menyingkirkan segala perbuatan yang tidak baik itu, orang lain juga akan melihat hidup kita yang baik, yang jauh dari kejahatan itu, membuat mereka menjadi tertarik dan termotivasi supaya mereka mau berjalan. Mereka tertarik untuk ikut jalan yang kita jalani, yaitu menuju keselamatan yang kekal di surga. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa, yang selalu memberkati, yang selalu melindungi kami di dalam perjalanan hidup kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami beroleh keselamatan oleh karena kebaikan-Mu. Bapa di surga, kami juga mengucapkan terima kasih karena Engkau telah menuntun kami, telah menyapa kami lewat firman-Mu yang kudus, yang mengingatkan kami supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami berjalan melalui pintu-pintu gerbang menuju keselamatan yang kekal, menuju Yerusalem yang baru. Dan dengan itu juga Tuhan menugaskan kami, memandatkan tugas kepada kami, supaya kami mau untuk menjadi perintis jalan, untuk memotivasi, untuk mengajak orang lain mengenal jalan keselamatan, supaya mereka turut berjalan di jalan keselamatan itu. Dan kelak kami akan bersama-sama memperoleh keselamatan dan bisa bersama-sama duduk di surga yang penuh dengan sukacita yang kekal. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Pulihkan mereka Tuhan, berkatilah segala pengobatan yang mereka terima. Lewat campur tangan Tuhan mereka akan sembuh. Untuk itu ya Bapa, kami memohon, sembuhkanlah mereka, bekerjalah, berkaryalah di dalam setiap perawatan pengobatan yang mereka terima saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang selalu menuntun, yang selalu menyertai perjalanan hidup mereka di tahun yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Biarlah Engkau Tuhan berkenan untuk memberikan hati yang bijaksana kepada mereka, memakai waktu yang ada yang Tuhan berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga kami memohon, berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita kepada mereka. Ya Tuhan, selamatkanlah kami dari segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Apapun perkara, apapun persoalan, tantangan kehidupan yang sedang kami hadapi, kami menyerahkannya kepadamu Tuhan. Tolong kami, bebaskan kami, selamatkanlah kami dari segala kesesakan, persoalan-persoalan hidup yang sedang kami hadapi. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Dan kami memohon kekudusan daripadamu Tuhan. Kuduskan kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.